Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini, kita akan kembali bahas saham-saham bagus yang harganya cuma 20 ribuan. Ini adalah lanjutan dari video minggu lalu, di mana di video sebelumnya kita sudah bahas juga saham-saham yang menarik dengan harga hanya 20 ribuan. Kita akan bahas referensi 5 saham bagus yang harganya cukup terjangkau, dan ini bisa jadi pertimbangan dan juga referensi bagi teman-teman. Untuk yang mau ikut private mentoring investasi saham langsung bersama Kanala, bisa klik link di deskripsi. Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Untuk teman-teman yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti webinar ini. Webinar ini akan kembali kita adakan pada Sabtu 26 Juni 2021, dan ini detail materi yang akan dibahas di webinar tersebut. Kalau teman-teman mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa daftar di webinar ini, bisa klik link di deskripsi, atau daftar melalui Instagram @kanala_id. Sampai jumpa dan mari ikut webinarnya bersama Kanala ID. Yang pertama ada saham WOMF, Wahana Otomitra Multi Arta. Ini adalah salah satu perusahaan pembiayaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, dan satu lot sahamnya ketika video ini dibuat itu bisa kita beli dengan harga sekitar 24 ribuan, jadi cukup terjangkau sebenarnya. Dan mereka ini punya produk tentunya di layanan pembiayaan seperti perusahaan-perusahaan multi finance lainnya. Ini gambaran komposisi pemegang saham dari WOMF, teman-teman bisa lihat di sini seperti apa pemegang sahamnya, dan mereka sudah listing itu ternyata sudah sejak tahun 2004. Di gambaran dari balance sheet dan juga income statement-nya, kalau diperhatikan memang 2020 itu perusahaan-perusahaan multifinance mengalami penurunan kinerja, termasuk seperti yang dialami oleh WOMF ini. Dan mereka juga mengalami penurunan laba bersih yang cukup dalam, walaupun sampai tahun 2018 itu sebenarnya masih bisa mencatatkan kinerja yang bagus kalau kita perhatikan di sana. Nah, ini gambaran net profit margin-nya. Tampaknya di 2021 mudah-mudahan akan terjadi perbaikan margin karena net profit marginnya diperkirakan akan kembali pulih dan naik. Dan teman-teman bisa lihat baik dari sisi return on equity ataupun return on assetnya juga. Ini gambaran earning per share-nya di kuartal 1 2021 itu memang tidak setinggi seperti kuartal 1 2020, namun tanda-tanda pemulihannya mulai terlihat dan kita bisa berharap seperti apa peningkatan net profit ke depannya. Untuk dividen, mereka juga rutin bagi dividen setidaknya sampai tahun buku 2019. Dan kalau kita lihat dari secara valuasi, price-earning ratio-nya hanya sekitar 8 kali dengan PBV yang hanya 0,68. Jadi buat yang suka saham-saham under value, mungkin saham ini juga bisa dipertimbangkan untuk dikoleksi. Yang kedua ada saham Harta Dinata Abadi dengan kode saham HRTA. Satu lotnya bisa dibeli dengan harga sekitar 20 ribuan juga, jadi cukup terjangkau. Dan valuasi saham ini tuh sebenarnya cukup menarik kalau diperhatikan itu tergolong sebagai saham under value. Produk utama yang mereka jual atau yang mereka jual itu adalah perhiasan emas dan juga berlian. Ini contoh-contoh produk yang mereka jual, itu dalam bentuk logam mulia, teman-teman bisa cek. Dan produknya ini ada di berbagai e-commerce, kemudian juga mereka punya toko-toko offline, jadi mereka menjual produk seperti itu. Nah, income statement-nya kalau kita perhatikan, sampai dengan tahun buku 2020, khususnya di periode September, itu masih terus mengalami kenaikan kinerjanya. Dan ekuitasnya juga masih terus bertumbuh, tapi memang sayangnya ketika video ini dibuat, kita belum menemukan laporan keuangan 2020 dari saham Harta ini, sekalipun sudah kita cek di website Bursa Efek Indonesia. Dan ini gambaran kinerjanya. Secara profitabilitas memang marginnya tidak tinggi, tapi mereka masih bisa mencatatkan kenaikan net profit. Dan tampaknya di 2020 mereka juga mencatatkan kenaikan profit dibandingkan tahun buku sebelumnya. Mereka juga masih rutin bagi dividen setidaknya sampai tahun buku 2019, dan secara valuasi kita bisa beli saham ini dengan PBV hanya 0,7 kali dan price-earning ratio-nya sekitar 5 kali. Dan kalau memang dividen yield-nya bisa tetap dipertahankan, itu bahkan bisa mencapai 4%, sehingga ada hal yang menarik di saham ini, walaupun tentu harus dianalisis lebih lanjut ya. Silakan dicoba dan teman-teman bisa riset lebih mendalam kalau memang tertarik dengan saham Harta ini. Dan termasuk rasio likuiditasnya juga bisa dicek juga. Yang ketiga ada saham BMTR, Global Mediacom. Ini sahamnya bisa kita beli, satu lotnya itu sekitar 26.200-an ya ketika video ini dibuat. Dan ini termasuk salah satu saham yang dikoleksi oleh Lo Keng Hong, investor yang legendaris dan terkenal juga di Indonesia. Beliau pegang sampai 6%-an dari saham BMTR ini. Dan bicara soal Lo Keng Hong, buat teman-teman yang mau lihat strategi-strategi investasi ala Lo Keng Hong, bisa tonton video ini karena pernah review 5 jurus investasi andalan ala Lo Keng Hong. Dan BMTR ini perusahaan yang punya lini bisnis dan juga bisnis di bidang media tentunya, MNC Media, teman-teman bisa cek langsung di websitenya, itu bisnisnya mereka.
Nah, bagaimana dengan kinerjanya? Kalau kita perhatikan dari income statement, memang 2019 itu masih bisa mencatatkan kenaikan net profit. Sayangnya juga untuk laporan keuangan final 2020 itu belum Kanala temukan ketika video ini dibuat. Nah, ini gambaran dari rasio profitabilitasnya, teman-teman bisa perhatikan. Net profit marginnya sampai dengan September 2020 itu mencapai sekitar 8,3%-an. Dan kita bisa tunggu seperti apa kinerja terbaru dari emiten ini. Secara valuasi, dia tergolong saham-saham yang masuk kategori undervalue sebenarnya. Ini kita perhatikan, mereka dividennya itu teman-teman bisa cek track recordnya, ada histori dividen sampai dengan tahun buku 2017, dan EPS-nya diperkirakan itu di tahun buku 2020, kalau lihat data RTI ini sekitar 60 ya. Kita bisa tunggu seperti apa finalnya nanti. Nah, ini valuasinya yang tadi Kanala mention, PBV-nya hanya 0,38 dan price earning ratio-nya itu diperkirakan sekitar 4,3 kali. Jadi, memang juga tergolong sebagai saham undervalue. Jadi, wajar kalau Pak Loh Keng Hong mungkin tertarik untuk koleksi sahamnya dalam porsi yang cukup lumayan tadi ya. Yang keempat ada saham AMAG, Asuransi Multi Artaguna. Ini lagi-lagi ada satu perusahaan asuransi yang cukup menarik sebenarnya yang bisa kita eksplor lebih dalam. Satu lot sahamnya bisa kita beli dengan harga sekitar 29 ribuan, cukup terjangkau juga di kantong, dan buat yang emang sudah familiar dengan dunia asuransi, mungkin sudah cukup familiar dengan perusahaan asuransi ini. Nah, ini gambaran komposisi pemegang sahamnya, teman-teman bisa cek di sini, dan mereka ini sudah listing sejak tahun 2005 lalu. Jadi, ini salah satu perusahaan asuransi yang ada di Bursa Efek Indonesia. Dan memang yang buat suka dunia asuransi atau keuangan, saham-saham seperti ini mungkin menarik untuk dikoleksi. Kalau kita perhatikan, kinerjanya di 2020 itu masih bisa mencatatkan kenaikan net profit dibandingkan tahun buku 2019. Ada pemulihan kinerja yang kalau kita lihat dimulai sejak dari 2019 dibandingkan 2018 lalu. Dan teman-teman juga bisa perhatikan balance sheet dari perusahaan ini. Kalau kita lihat trennya dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, itu mereka masih bisa konsisten mencetak profit. Ini gambaran rasio profitabilitasnya. Kalau diperhatikan memang net profit marginnya lebih tinggi ya dari operatingnya di situ, teman-teman bisa lihat grafiknya. Nah, di kuartal 1 2021 ini perusahaannya sudah merilis kinerja dan kita bisa lihat EPS-nya ternyata meningkat dibandingkan tahun buku 2020 lalu ya. Dan tampaknya kalau disetahunkan bisa jadi ada peningkatan laba bersih untuk tahun buku 2021 ini. Mereka juga rutin bagi dividen setidaknya sampai tahun buku 2019 dan kita bisa lihat ke depannya seperti apa. Ini gambaran valuasinya. PBV-nya juga hanya 0,72, jadi dia termasuk undervalue secara book value kalau kita lihat, dan price earning ratio-nya sekitar 8 kali ya kalau memakai data RTI bisnis ini. Dan dividen yield-nya, kalau mereka bagi dividen dengan yield yang besar, tentu menjadi nilai plus bagi investor. Yang kelima ada saham CCSI, Communication Cable System Indonesia. Ini perusahaan yang masih relatif baru juga di Bursa Efek sebenarnya. Satu lotnya bisa kita beli dengan harga sekitar 27 ribuan. Nah, ini gambaran komposisi pemegang saham. Mereka itu listing sejak 2019 dan ini gambaran komposisi pemegang sahamnya. Sesuai dengan namanya, tentu ini bergerak di bidang perkabelan. Mereka punya produk seperti kabel serat optik, kemudian juga ada produk lainnya dan teman-teman bisa cek langsung di website resmi perusahaan. Ini gambaran kinerjanya dari 2019 ke 2020 justru menurun sebenarnya, namun kalau kita perhatikan tingkat ekuitas dan juga liabilitasnya, kalau kita compare, debt to equity ratio-nya itu di bawah 100%, jadi tingkat utangnya lebih kecil dibandingkan ekuitas yang dia punya. Ini gambaran rasio profitabilitas. Di 2020 memang mengalami penurunan kinerja, tapi kalau kita lihat untuk kuartal 1 2021 tampaknya sudah mulai ada perbaikan dan kita bisa tunggu nanti seperti apa untuk tahun buku 2021. EPS-nya diperkirakan akan naik lagi di tahun ini dan mereka juga masih bagi dividen di tahun buku 2020 kemarin. Jadwal dividennya itu pembayarannya di awal Juni 2021, tapi kumulatif date-nya udah lewat ya, jadi teman-teman bisa cek juga. Nah, ini gambaran valuasinya, termasuk saham-saham yang undervalue juga, karena PBV-nya hanya 0,79 dan price earning ratio-nya, kalau memang kinerjanya benar-benar pulih dan baik, itu bisa menjadi sekitar 4,5 kali. Jadi, sebuah tawaran yang sebenarnya cukup menarik di antara sekian banyak saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Semua saham yang kita bahas di video kali ini tuh tergolong undervalue sebenarnya, jadi bisa referensi juga untuk teman-teman. Nah, bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk koleksi saham-saham tadi? Silakan komen di bawah, dan kalau teman-teman butuh referensi saham-saham lain yang juga cukup menarik, bisa tonton dua video ini, seperti misalkan 7 saham bagus yang hanya 50 ribuan atau saham bagus yang cuma 100 ribuan. Nah, terkait timing pembelian ataupun penjualan saham, pernah Kanala bahas di video ini. Buat teman-teman yang ingin belajar kapan sih waktu yang cocok untuk koleksi atau beli saham, bisa tonton video tadi, linknya ada di deskripsi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya.